Untuk airline kami, kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA memperoleh peringkat kredit ID BBB dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Peringkat ini mencerminkan peran strategis Garuda Indonesia bagi pemerintah Indonesia. Pevindo menyebut Garuda Indonesia memiliki kekuatan posisi bisnis serta jaringan rute penerbangan yang luas. Namun demikian, Pevindo menyoroti peringkat Garuda Indonesia masih dibatasi sejumlah faktor, termasuk profil keuangan yang lemah, ketatnya persaingan industri, serta sifat industri penerbangan yang sangat siklikal. Menurut Pevindo, peringkat GIAA dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu memperkuat kinerja keuangan, seperti meningkatkan yield secara berkelanjutan, menurunkan rasio utang, serta memperkuat cakupan arus kas. Selain itu, pelaksanaan strategi pengurangan utang dan peningkatan metrik kredit juga akan menjadi faktor pendukung kenaikan peringkat. Sebaliknya, peringkat bisa diturunkan jika terjadi penurunan kinerja operasional yang signifikan, seperti merosotnya jumlah penumpang, tekanan pada tarif penerbangan, atau meningkatnya biaya operasional yang berdampak pada profitabilitas dan arus kas. Penurunan juga dapat dipicu jika dukungan pemerintah melemah, mengingat peran strategis pemerintah dalam struktur pemegang saham dan operasi Garuda Indonesia. Peringkat kredit ini menurut Pevindo akan berlaku pada 27 Mei 2025 hingga 1 Mei 2026. Adapun rating ID BBB Garuda Indonesia tidak berubah dari sejak Juli 2024. Namun rating ini menurun dari Februari 2018, berada di ID BBB+ dengan outlook stable. Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi bersih sebesar 76,5 miliar rupiah dengan pendapatan sebesar 723,6 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada semester 1 tahun ini mencapai 132 triliun rupiah. Iya, angka ini terdiri dari KUR produksi yang meningkat 60% menjadi 79,6 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa dari sisi pembiayaan secara kuantitas realisasi penyaluran KUR nasional hingga 2 Juli 2025 mencapai 132,7 triliun rupiah. Dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang. Sedangkan secara kualitas penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi mencapai 59,9% atau sebesar 79,6 triliun rupiah. Dengan capaian ini, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian lembaga untuk mendongkrak kinerja UMKM melalui perluasan fasilitas, kemudahan perizinan, sertifikasi dan pembiayaan usaha bagi UMKM agar semakin berdaya saing, produktif, dan mampu membuka lapangan kerja berkualitas. Hari ini, KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan persentase 59,97%. Artinya kurang 0,003 lagi secara persentase, dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana. Inflasi Amerika Serikat kembali meningkat pada Agustus 2025 dengan kenaikan harga di sektor pangan, energi, dan perumahan. Harga bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan 0,5% dalam sebulan dan 3,2% dibanding tahun lalu. Kenaikan tajam terjadi pada kopi yang melonjak 3,6% dari Juli dan daging sapi yang 12,8% lebih mahal dibandingkan Agustus 2024.
Sementara harga telur relatif stabil secara bulanan namun masih 10,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain pangan, biaya makan di luar rumah meningkat 0,3% dari Juli dan 3,9% year on year. Harga mobil baru dan bekas, perabot rumah tangga, pakaian jadi, hingga makanan kaleng juga naik akibat beban tarif impor. Kondisi ini mendorong inflasi inti naik 3,1% secara tahunan dengan kenaikan bulanan 0,3%, lalu tercepat dalam 6 bulan terakhir. Adapun menurut analis BlackRock, lonjakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump mulai dirasakan konsumen di kasir. Perusahaan disebut meneruskan biaya impor yang lebih tinggi kepada masyarakat sehingga memperkuat tekanan harga. Momentum kenaikan inflasi ini dikhawatirkan akan menekan daya beli rumah tangga dan memperlambat pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bank Sentral Eropa ECB mempertahankan suku bunga acuan di level 2% sesuai perkiraan pasar. Namun lembaga tersebut belum memberikan sinyal arah kebijakan selanjutnya meski inflasi diproyeksikan turun di bawah target 2% pada tahun depan. Bank Sentral Eropa atau ECB mempertahankan suku bunga acuan di level 2% sesuai perkiraan pasar. Proyeksi terbaru ECB menunjukkan inflasi Uni Eropa akan mencapai 1,9% pada tahun 2027, lebih rendah dibandingkan perkiraan Juni lalu. Inflasi inti juga diprediksi hanya 1,8%, menandakan potensi undershoot dari target jangka panjang. Meski demikian, euro sempat melemah sebelum akhirnya menguat tipis menjadi 1,1715 US dollar, sementara obligasi jangka pendek relatif stabil dan indeks stocks naik 0,3%. Sejumlah ekonom menilai keputusan ECB ini bernuansa dovish. Mark Well dari Dutch Bank menyebut revisi inflasi inti yang lebih rendah mengindikasikan risiko perpanjangan tekanan harga hingga tahun 2027. Hal itu bisa mendorong ECB lebih berhati-hati menilai prospek kebijakan moneter di tengah sinyal pasar yang mengantisipasi pelonggaran di masa mendatang. Adapun menurut Capital Economics, ECB kemungkinan besar tidak akan mengubah suku bunga lagi di sepanjang tahun 2025. Namun pemangkasan berpotensi terjadi pada tahun 2026. Sementara ekonom Schroders menilai siklus pelonggaran sudah berakhir dengan ketahanan ekonomi kawasan euro yang masih terjaga meski risiko politik di Prancis meningkat. Dengan dukungan permintaan domestik, ECB dinilai masih cukup ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter saat ini. Berbagai sumber untuk IDX. Pemirsa, kondisi keamanan di ibu kota Nepal, Kathmandu telah berangsur pulih usai Tentara Nasional Nepal mengambil alih tanggung jawab keamanan. Pihak Tentara Nepal telah mulai melonggarkan pembatasan bertahap termasuk jam malam yang sebelumnya berlaku. Pihak keamanan juga mengumumkan bahwa sejumlah besar senjata api telah disita dalam operasi terbaru. Selain itu, tentara juga berjaga di jalanan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan guna mencegah kerusuhan kembali meluas. Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Panglima Angkatan Darat Nepal Ashok Raj Sikdel telah mendesak dilakukannya dialog antara pihak pemerintah dengan para pemimpin oposisi, termasuk mahasiswa dan puluhan kelompok pemuda untuk mengatasi krisis politik. Adapun rangkaian unjuk rasa yang sebagian besar diikuti oleh kaum muda di Nepal selama beberapa hari terakhir menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan dan pemblokiran media sosial di Nepal.